Dan ada dalam buku ini juga, Soekarno adalah orang yang sangat anti-kapitalis dan anti-demokrasi liberal. Dalam buku ini juga itu dijelaskan. Dan kembali diulangi di dalam Lahirnya Pancasila, Bung Karno mengatakan jangan memilih demokrasi liberal, karena demokrasi liberal itu lebih demokrasi politik dan mengabaikan demokrasi ekonomi. Itu ada jadi di samping sudah lama dipikirkan, diulangi lagi pada 1 Juni ketika dia mengucapkan pidatonya tentang Pancasila. Ini menarik, sebenarnya yang berkaitan dengan Pancasila ini menarik juga pernyataan dari Bung Hatta. Ya. Ada keterangan dari buku Bung Hatta ini, memoir. Ketika itu Bung Rajiman sebagai ketua BPUPK meminta kepada seluruh anggota untuk memberikan pikirannya tentang dasar negara. Nah, lalu ada kali setelah mendengar itu, Bung Hatta memberikan keterangan seperti ini dengan judul Lahirnya Pancasila dan Undang 45. Anggota yang terbanyak tidak mau menjawab pertanyaan itu karena khawatir pertanyaan itu akan membawa pertikaian filosofis yang akan mengambil waktu yang panjang sekali. Ada yang mengemukakan mana yang baiknya saja bagi Indonesia di masa peralihan, demokrasi parlementer atau demokrasi yang memakai kabinet presidensial seperti di Amerika. Nah, lalu pada hari ketiga, agak tajam pertentangan antara golongan yang mengemukakan negara Islam dan golongan yang mempertahankan negara yang bebas dari pengaruh agama. Nah, ini menarik. Hanya Soekarno yang menjawab pertanyaan Ketua Rajiman Weddiodiningrat. Ya, ini saya ulangi lagi. Ini pernyataan Bung Hatta nih dalam bukunya memoir, dimulai dari halaman 435. Hanya Soekarno yang menjawab pertanyaan Ketua Rajiman Weddiodiningrat. Pada hari keempat, pada tanggal 1 Juni 1945, ia berpidato panjang lebar yang lamanya kira-kira 1 jam, yang berpokok pada Pancasila 5 dasar. Pidato itu disambut hampir oleh seluruh anggota dengan tepuk tangan yang riuh. Tepuk tangan yang riuh itu dianggap sebagai suatu persetujuan. Ini pernyataan Hatta tentang pidato Soekarno yang dikenal dengan Lahirnya Pancasila dan nanti Pancasila menjadi dasar negara. Ya, nanti ada banyak hal lagi yang berkaitan dengan ini. Jadi mengapa saya kutip ini untuk menunjukkan bahwa Hatta menunjukkan kejujurannya untuk menempatkan bahwa Soekarno lah yang memberikan jawaban yang jelas tentang pertanyaan dari Rajiman tentang dasar negara. Gitu. Nah, tetapi setelah kita merdeka, ada persoalan yang dihadapi oleh Soekarno juga, yaitu bahwa sejak dari 45-49 dan kemudian 50 sampai 58, sistem kita adalah sistem parlementer yang berbau liberalistik, gitu. Nah, jadi sampai dengan dekret Presiden 19
5 Juli 1959, Bung Karno itu tidak pernah duduk dalam pemerintahan dalam arti kata memegang pemerintahan dan menjalankan pemerintahan itu. Yang menjalankan adalah kabinetnya. Dan kabinet ketika itu adalah kabinet parlementer yang semuanya dipegang oleh partai, gonta-ganti dan gonta-ganti lagi partainya. Bung Karno tidak pernah. Hanya sekitar 2 bulan awal pertama. Kemudian ganti dengan Syahrir dan seterusnya. Dan setelah kedaulat konferensi meja bundar, juga tapi konferensi meja bundar, negara kesatuan kita berubah menjadi negara federal, tapi hanya sekitar 8 bulan. Lalu kemudian seterusnya berubah menjadi negara kesatuan sejak tahun 50, 17 Agustus 50 kita sudah menjadi negara kesatuan kembali. Tetapi kabinetnya adalah kabinet parlementer dan undang-undang dasarnya yang berlaku adalah undang-undang dasar sementara 50. Nah, undang-undang dasar sementara 50 ini sebenarnya adalah undang-undang dasar federal yang hanya membuang kata federalisnya. Ya, jadi membuang kata-kata yang berkaitan dengan negara federal. Lalu kemudian menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, persoalan yang dihadapi Bung Karno adalah bahwa Undang-Undang Dasar Sementara 50 ini kabinetnya adalah kabinet parlementer. Nah, Soekarno sebagai presiden hanya mengesahkan kabinet dan gonta-ganti kabinet. Ada sekian banyak kabinet dari tahun 50 sampai dengan 59 itu kabinet parlementer. Nah, lalu kemudian setelah terjadi macam-macam isu politik dan sebagainya, juga pemberontakan bersenjata terjadi di Jawa Barat, di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan, dan sebagainya. Nah, kerumitan-kerumitan ini lalu kemudian ada ide untuk kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar yang sekarang dikenal Undang-Undang Dasar pertama, yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah Undang-Undang Dasar 1945 itu digunakan setelah dekret presiden. Dan yang dimaksudkan itu adalah Undang-Undang Dasar pertama yang dihasilkan oleh PPKI. Nah, setelah Bung Karno berkuasa dengan dekret presiden, ya ada ada Juanda yang mendukung dia, ada Yamin, ada Ruslan Abdul Ghani, dan sebagainya. Dan Juanda boleh dikatakan tangan kanan, lalu Yamin boleh dikatakan tangan kirinya, gitu. Artinya pendukung utamanya. Nah, di tengah-tengah gejolak-gejolak seperti itu, sejak tahun 60, begitu Bung Karno menjadi presiden sekaligus Perdana Menteri dalam arti kata menjalankan pemerintahan, maka ada 2 hal utama yang dia lakukan, yang ada dalam pikirannya segera, yaitu persoalan Irian Barat, gitu. Nah, menarik itu di dalam bukunya Nixon